Terima kasih. Pada modul 2 ini, kita masih membahas dasar-dasar dari proses penelitian dalam pendidikan, yaitu membangun alur berpikir, membangun pangkal berpikir, membangun alat bantu berpikir, dan membangun gagasan baru sebagai hasil dari berpikir. Yang saya maksud berpikir di sini adalah metode penelitian. Anda mungkin sependapat dengan saya Mr. Alfat, bahwa melakukan kegiatan penelitian itu pada hakikatnya adalah membangun proses berpikir yang dilakukan secara sistematis dan terkendali. Nah Mr. Alfat, pada kegiatan belajar pertama, kita diminta memahami paling tidak 3 konsep berpikir tersebut. Dan pada kegiatan belajar 2, kita diminta memahami bagaimana gagasan dibangun melalui penelitian. Pertanyaan saya yang pertama, coba Anda jelaskan kepada kami, apa yang dimaksud membangun alur berpikir dalam proses penelitian itu? Baik, saya akan coba menjawab. Saya sepakat dengan pernyataan tentang berpikir yang Miss Kinanti sampaikan tadi, yaitu bahwa proses penelitian pada dasarnya kegiatan menggunakan logika berpikir atau penalaran. Pada umumnya, penelitian menggunakan 2 jenis penalaran, yaitu deduktif dan induktif. Nah, penelitian ilmiah yang menggunakan penalaran deduktif dimulai dengan mengkaji teori dan pengetahuan, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk menyusun suatu hipotesis. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan mengumpulkan data, dan diakhiri dengan proses pembuatan suatu keputusan berdasarkan hasil analisis data, untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan, atau membuat prediksi atas hasil yang diperoleh tersebut. Nah para mahasiswa, pendekatan deduktif ini sering diasosiasikan dengan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan ciri utama, informasi dan analisis data, menggunakan angka-angka. Alur berpikir sebaliknya, disebut sebagai alur berpikir induktif. Para mahasiswa, para peneliti yang menggunakan pendekatan dengan penalaran induktif, mengawali kegiatannya dengan melakukan pengamatan cermat dan teliti. Hal ini dilakukan untuk membangun suatu abstraksi atau menggambarkan sebuah fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, seorang peneliti melakukan langkah-langkah yaitu melakukan pengamatan terhadap fenomena yang diteliti secara sistematis, kemudian mencari pola-pola atau tema-tema dalam pengamatan yang dilakukan. Di akhir dengan mengembangkan suatu generalisasi dari hasil analisis tema-tema tersebut. Penalaran induktif diasosiasikan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Para mahasiswa yang budiman, apapun jenis penelitian yang dilaksanakan, yang pasti, ada 6 langkah penelitian, yang dipastikan oleh Creswell tahun 2008 menjadi sebuah siklus untuk setiap proses penelitian. Sebagaimana diagram siklus yang nampak pada layar Anda, langkah penelitian dimulai dari kegiatan mengidentifikasi masalah penelitian. Pada langkah ini peneliti menetapkan bahwa ada masalah, melakukan justifikasi bahwa masalah tersebut layak dan penting untuk diteliti. Kedua, melakukan tinjauan teoritik dan kajian pustaka. Ketiga, merumuskan masalah penelitian. Pada langkah ini dilakukan pembatasan masalah, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian, dan merumuskan hipotesis. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data. Dan keenam adalah melaporkan dan mengevaluasi penelitian yang telah dilaksanakan. Nah para mahasiswa, dengan adanya variasi fenomena yang muncul di lapangan, dan beragamnya konteks dilaksanakannya penelitian itu sendiri, maka langkah-langkah tersebut kemudian mengalami berbagai pengembangan, tentu disesuaikan dengan tujuan dan target luaran dari penelitian itu sendiri. Para mahasiswa, sangat penting Anda semua memahami penjelasan setiap langkah tersebut, seperti sudah dijelaskan dengan baik pada modul Anda mulai halaman 2.10. Dan jangan lupa Anda juga harus berlatih. Misalnya bagaimana merumuskan pertanyaan atau masalah penelitian yang baik dan selanjutnya. Mr. Alfat, terkait dengan pernyataan Anda yang terakhir tersebut, saya mendapat catatan dari Prof. Budan, bahwa seringkali perumusan suatu masalah lebih esensial daripada pemecahannya, yang mungkin hanya keterampilan matematis atau eksperimental. Untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru,
dan original. Setiap peneliti memerlukan daya imajinasi dan kreativitas yang mengacu pada kemajuan ilmiah. Dan beliau menyampaikan bahwa justru disinilah letak bedanya kualitas antara peneliti yang memang berbakat atau serius dengan peneliti lainnya yang dedikasi penelitiannya belum tumbuh dengan baik. Ya, tentu saya sepakat, Miss. Oleh karena itu, beberapa hal sangat perlu dipertimbangkan saat memilih masalah penelitian, yaitu kelayakan, kondisi kritis, minat, nilai teoritis, dan nilai praktis dari penelitian yang akan dilakukan. Setiap peneliti perlu menanyakan kepada diri sendiri, apakah yang akan diteliti itu sesuai dengan dirinya? Apakah peneliti mampu mengerjakan? Apakah sesuai dengan minat? Apakah hasil penelitian ini memiliki nilai praktis bagi penyempurnaan pendidikan? Mungkinkah adanya penelitian lanjutan? Apakah mungkin memperoleh data yang diperlukan? Apakah hasil penelitian tidak akan merugikan orang lain? Apakah belum ada jawaban bagi masalah tersebut? Apakah dana dan waktu yang tersedia cukup? Nah, apakah itu harus senantiasa diperhatikan oleh setiap peneliti? Dan tentu oleh Anda para mahasiswa. Karena nanti kualitas tesis Anda akan sangat dipengaruhi oleh tertatanya aspek introspeksi diri di atas. Baiklah para mahasiswa, tidak terasa kegiatan belajar 1 sudah kita lalui bersama. Kita akan segera masuk pada pembahasan pada kegiatan belajar 2, yaitu kajian teori. Namun seperti biasa, sebelum Anda melanjutkan pembahasan, silakan buka modul Anda, mulai halaman 2.21. Silakan Anda melaksanakan latihan, dan tentunya Anda lanjutkan dengan menjawab tes formatif 1. Semoga hasilnya baik. Para mahasiswa yang budiman, pada kegiatan belajar 2 ini Anda akan kami ajak untuk membahas kajian teori atau sering juga disebut tinjauan literatur. Kajian literatur ini pada dasarnya merupakan aktivitas membangun konsep pengetahuan secara ilmiah, yang didasarkan pada hubungan-hubungan antara beberapa faktor, yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting dan terkait dengan masalah penelitian. Faktor-faktor yang ditemukan dan dikaji hubungannya tersebut selanjutnya akan menjadi variabel-variabel penelitian. Semakin Anda jelas dan teliti dalam melakukan kajian literatur, maka Anda akan semakin jelas dan lugas dalam melihat variabel-variabel apa saja yang harus terlibat dan menjadi fokus dalam penelitian Anda. Disinilah letak urgensinya dari sebuah kajian literatur. Semakin jelas dan tegas dalam menentukan variabel-variabel penelitian, maka Anda pun akan semakin jelas juga dalam merumuskan asumsi-asumsi penelitian. Hal ihwal kejelasan tersebut pada klimaksnya akan memudahkan Anda dalam melakukan berbagai pengujian masalah penelitian, sebagaimana dirumuskan dalam hipotesa-hipotesa penelitian Anda, termasuk akan semakin memudahkan Anda dalam memilih alat dan instrumen penelitian. Selanjutnya akan kita bahas tentang variabel. Istilah variabel kerap kali menjadi sentral pembicaraan inti bagi para peneliti. Nah, para mahasiswa, yang dimaksud dengan variabel adalah atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu. Dalam proses penelitian, sebuah variabel dapat diberi nilai angka, dalam konteks kuantitatif, atau nilai mutu, apabila konteksnya kualitatif. Selanjutnya, variabel penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Dalam keadaan di mana kegiatan penelitian dituntut untuk melakukan analisa lebih mendalam, maka bentuk variabel dapat bertambah, paling tidak menjadi 4 variabel, dengan 2 variabel lainnya adalah variabel pelengkap dan variabel pengganggu, atau dalam bahasa Inggris disebut intervening variable. Para mahasiswa yang budiman, untuk memperoleh informasi yang lengkap terkait variabel, Anda harus membacanya pada modul Anda, mulai halaman 2.27. Coba Anda pelajari masing-masing contoh dari keempat variabel tersebut. Pada modul Anda, terdapat juga penjelasan tentang bagaimana struktur kajian teori, dan contoh rumusan hipotesis.
Terkait hipotesis ini, Anda akan mengetahui kapan suatu gagasan hipotesis disebut sebagai hipotesis nol, dan kapan disebut hipotesis alternatif. Penjelasan-penjelasan teknis pada modul tersebut sangat penting Anda pahami, karena dalam laporan penelitian, penjelasan Anda terkait hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas komunikasi Anda sebagai peneliti dengan pihak lain sebagai pembaca penelitian Anda. Terutama jika Anda sedang berkomunikasi dengan pembimbing tesis Anda. Untuk memperdalam kajian Anda pada kegiatan 2 dari modul. Nah, para mahasiswa yang budiman, akhirnya kita sudah selesai membahas modul 2. Atas nama Profesor Udan Kusmawan, kami, Mr. Alfat, dan Miss Kinanti, mengucapkan selamat dan sampai jumpa pada pembahasan lainnya. Salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa.